Hai teman-teman, bayangin gini, di pagi hari yang cerah dan tenang, kamu bangun tidur, ngeliat HP, dan muncul notifikasi breaking news. Pemerintah resmi menghapus pajak. Mulai hari ini, gaji kamu full tanpa potongan. Wah, langsung pengen joget. Nggak ada lagi PPN pas beli ayam geprek, nggak ada pajak motor tahunan yang suka bikin dompet nangis, bahkan nggak perlu mikir-mikir soal SPT tahunan yang isinya kayak soal ujian nasional versi dewasa. Tapi, tunggu dulu, kalau semua pajak beneran dihapus, negara dapat duit dari mana? Siapa yang bakal bayarin sekolah? Jalan berlubang siapa yang tambal? Polisi, dokter, dan guru digaji pakai apa? Donasi live TikTok, logikanya di mana? Pajak dihilangkan tuh kedengerannya kayak surga, tapi bisa-bisa malah jadi distopia. Akan ada banyak dampak buruk yang menanti jika negara tidak memungut pajak. Di video kali ini, kita bakal ngebahas secara simpel, kenapa pajak itu sebenarnya penting banget walau kadang nyebelin, apa yang bakal kacau kalau pajak dihapus, dan kenapa justru orang kaya mungkin paling happy kalau itu terjadi. Jadi, duduk manis, jangan lupa senyum dikit, karena kita bakal ngobrolin topik serius, tapi dengan cara yang santai dan gak bikin kepala panas. Yuk kita mulai! Oke, jadi gini, coba bayangin negara kayak kos-kosan besar. Ada ibu kos, anggap aja namanya Bu Siti. Nah, semua anak kos, termasuk Dimas dan Aldi, bayar iuran bulanan buat listrik, air, wifi, keamanan, dan bersihin got demi kesejahteraan bersama. Nah, iuran itu namanya pajak. Tanpa iuran itu, listrik mati, wifi lemot, kamar mandi mampet, dan suatu hari ada tikus sebesar kucing lewat di lorong. Serem kan? Nah, sekarang bayangin kalau semua anak kos sepakat. Bu Siti, mulai besok kita semua bebas bayar iuran. Awalnya seru, Dimas langsung beli motor baru dari duit yang biasanya kepotong bayar iuran. Aldi belanja Whiskas dan ngopi tiap sore karena uangnya utuh. Tapi minggu depan, lampu mulai berkedip-kedip, kulkas mati, air mampet, dan got udah kayak danau kecil. Bu Siti bilang, loh saya nggak bisa bayarin semua ini sendirian. Ini kos bukan hotel. Dimas dan Aldi panik. Mereka pikir hidup tanpa iuran itu merdeka. Ternyata hidup mereka tambah menderita. Nah, kalian mungkin udah kebayang kalau kos-kosan itu jadi negara, Bu Siti jadi pemerintah, dan iuran bulanan itu adalah pajak. Kalau pajak dihapus total, negara langsung kehilangan sumber duit paling penting. Coba kita lihat faktanya. Di Indonesia, sekitar 70-80% pendapatan negara datang dari pajak. Gaji guru, dokter, polisi, bikin jalan, bangun sekolah, bayar subsidi listrik, BBM, semuanya dari situ. Tanpa itu, negara harus muter otak. Misalnya, 1. Naikkan utang, tapi utang juga ada batasnya. Kalau berlebihan, nanti bisa mengakibatkan krisis utang. Ngomong-ngomong soal krisis utang, kalau kamu mau tahu secara sederhana kenapa suatu negara bisa terjerumus dalam krisis utang beserta cara kerja ekonomi dunia, kamu bisa nonton selengkapnya di video ini. Oke, lanjut. 2. Jual layanan publik ke swasta. Artinya, rumah sakit gratis jadi rumah sakit mahal. Sekolah negeri jadi sekolah elit. Kalau kamu nggak punya duit, ya good luck. Dimas yang dulu bisa bawa adiknya ke puskesmas gratis, sekarang harus bayar 500.000 cuma buat periksa demam. Aldi yang tadinya bisa kuliah negeri, sekarang harus milih antara lanjut kuliah atau bantu orang tua buka warung. Dan jangan lupa, yang paling bisa bertahan tanpa pajak itu justru orang kaya. Mereka punya asuransi, bisa bayar sekolah internasional, punya sopir, satpam pribadi, bahkan bikin jalan sendiri ke villa mereka. Tapi rakyat biasa, ngelihat jembatan ambruk cuma bisa bilang, "Ya Tuhan, padahal aku mau ke rumah sakit secepatnya." Jadi ketika pajak dihapus, yang paling rugi ya orang biasa yang hidupnya sehari-hari tergantung dari fasilitas publik. Lucunya, banyak orang kaya justru pengen pajak dihapus atau diturunin. Kenapa? Karena mereka bisa nutup kebutuhan hidup mereka sendiri. Mereka nggak perlu subsidi, nggak perlu BPJS, dan nggak perlu jalan tol murah. Makanya, yang penting itu bukan cuma soal pajak ada atau enggak, tapi duit pajaknya dipakai
mereka buat apa? Itu yang harus kita awasi bareng-bareng. Kalau kamu udah bayar pajak, ya wajar dong nuntut kualitas jalan, sekolah, dan rumah sakit yang layak. Karena itu hak kamu, bukan sedekah, bukan bonus, tapi kewajiban negara. Dan itu semua berawal dari piring nasi yang kamu beli di warteg. PPN 11%-nya nggak kelihatan, tapi efeknya bisa sejauh 1 generasi. Bahkan kadang kamu nggak sadar lagi gotong royong bantu bangun jalan tol di luar kota meskipun kamu sendiri belum pernah lewat sana. Tapi begitulah cara kerja pajak. Bukan soal gue dapat apa sekarang, tapi lebih ke apa yang bisa dibangun bareng-bareng biar semuanya bisa maju bareng. Dan ini penting banget karena sistem pajak tuh kayak tulang punggung negara modern. Nggak kelihatan, tapi semua tergantung dari situ. Bayangin badan manusia nggak punya tulang punggung. Bisa sih hidup, tapi ya lemes, ngesot, nggak bisa berdiri tegak. Sama aja kayak negara tanpa pajak. Kita kadang suka ngerasa, ya pajak cuma nambahin beban hidup. Padahal kalau kita berhenti mikir sebagai individu doang dan mulai mikir sebagai bagian dari komunitas yang lebih gede, kita bakal lihat kalau pajak itu kayak lem yang menyatukan semuanya. Dari jalanan yang kamu lewatin tiap pagi sampai vaksin gratis yang kamu dapat waktu pandemi. Dan ya, gue tahu ngomong kayak gini tuh gampang. Yang bikin susah adalah rasa percaya. Percaya bahwa pajak yang kita bayar emang beneran dipakai buat kebaikan bersama, bukan masuk kantong orang-orang serakah yang pakai jas mahal dan tanda pengenal VIP. Nah, disinilah banyak orang mulai skeptis. Dan jujur, itu wajar banget. Kalau tiap buka berita isinya korupsi proyek jalan tol, markup pengadaan barang, atau gedung pemerintahan yang harganya kayak bisa beli satu pulau kecil, ya siapa juga yang nggak kesel coba? Ini juga yang bikin banyak orang bilang, ngapain bayar pajak kalau ujung-ujungnya dikorupsi? Dan di titik ini kita sampai ke dilema klasik. Kalau rakyat malas bayar pajak karena nggak percaya negara, dan negara jadi miskin karena nggak dapat pajak, akhirnya semuanya jadi saling curiga dan saling nyalahin. Ujungnya, sistem ambruk pelan-pelan. Makanya penting banget buat dua hal ini jalan bareng. 1, rakyat yang sadar bahwa pajak itu penting. 2, pemerintah yang transparan dan bertanggung jawab atas setiap rupiah yang dipungut. Nggak bisa cuma satu sisi doang, kayak pacaran yang sehat. Nggak bisa cuma kamu doang yang perhatian, tapi dia cuek dan ngilang-ngilangan. Harus saling bekerja sama. Jadi kesimpulannya, menghapus pajak kedengarannya menyenangkan. Tapi kalau dipikirin lebih dalam, sistem negara bakal lumpuh, layanan publik berhenti, ketimpangan makin parah. Yang bisa bayar segalanya tetap hidup enak, yang enggak ya cuma bisa nonton dari jauh. Makanya, daripada pengen hapus pajak, lebih baik kita tuntut agar pengelolaannya benar, orang kaya gak bisa nyibrit seenaknya, dan kita semua dapat hak yang sepadan sama kewajiban. Pertanyaan hari ini, kalau kalian jadi presiden, kalian lebih pilih ngubah sistem pajak biar lebih adil atau hapus pajak sama sekali? Silakan jawab di kolom komentar ya, kita diskusi bareng-bareng. Kalau kalian mau aku bikin video lain yang ngebahas topik-topik kayak gini, jangan lupa like dan subscribe ya.